amma ba'd. Para ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun mani kabarokahan dumateng kita sekalian. Sehingga insyaallah kita saged muwajahah saged tolabul ilmi nawas sesarenan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita asal sapanipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Saderenge pengaosan niki wonten pengumuman nggih. Sedangkan jamaah putri supados saged hadir inggih menika salebetipun pengajian minggu kliwon tanggal 7 Juni 2016 mulai jam 5:30 isuk. Nggih, 5:30. Semaan Hafidah dan pengajian akbar Muslimat NU dan Fatayat NU bersama Kiai Azharul Fahruda. Insya Allah sampun jelas ya? Kita lanjutkan pembahasan kita. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab daripada cobaan hidup di dunia niku wonten nggih menika wonten gangsal. Al-mu'min baina khamsil sadaid. Manusia itu harus menghadapi yaitu adalah 5 perkara setiap hari. Yang dari luar itu adalah mukmin, sama-sama mukminnya tapi mempunyai sifat hasad. Nomor kali ini pun mereka orang kafir yang memerangi terus menerus, dan kemudian orang munafik yang kelihatannya baik sebenarnya di belakang itu membenci kita. Itu yang dari luar. Kalau jenengan menghadapi seperti tadi, maka jenengan harus sabar begitu. Karena podo-podo mukmine tapi yang digeting ya diireni nggih boten penak niku. Akhirnya nopo mahe sering kumat begitu. Jadi penyebab penyakit itu bisa dari luar dan dari dalam. Saat menikah kita membahas yang dari dalam. Dari dalam itu apa? Yaitu sikap daripada hati kita menghadapi apa? Tigang perkawis. Jadi masalah yang ada di dalam diri kita yang berkaitan dengan hati itu ada 3. Yang pertama apa? Yaitu tentang dunia. Yang kedua hawa nafsu. Sedangkan yang ketiga itu adalah setan. Jadi kita harus menghadapi 3 perkawis yang membuat hati ini kadang-kadang merasa sedih, baperan, ya, merasa tidak aman, insecure, cemas, kadang-kadang wedi mati barang. Ya. Jadi biasanya karena 3 hal ini. Maka kita bahas satu persatu, ini panjang sekali. Yang pertama apa? Dunia. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun biha. Dunia itu terlaknat dan semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilaknat? Laknat itu artinya apa? Idadinahu anir rahmah. Terjauh dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu masuk surga bukan dengan amalannya, tapi keranten olas asih saking Gusti Allah. Jadi jenengan masuk surga bukan karena amalan jenengan, Bu. Orang jenengan ora usah cilik ati, bilih kok jenengan amale titik itu iso nyalip. Ya. Keranten apa? Jenengan berakhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu diwelasi Gusti Allah. Nek diwelasi Gusti Allah, jenengan saged nyalip ya orang yang sholat malam atau orang yang berpuasa terus menerus. Yang penting kita setiap hari berbuat baik. Ini dunia. Dunia itu dilaknati. Kecuali 3 yang tidak dilaknati.
Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun biha. Dunia itu terlaknat dan semua isinya terlaknat. Illa bisalasin, kecuali 3 saja sing boten dilaknat. Sinten niku? Nggih menika dzikrullah wa man walahu. Jadi orang yang berzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia itu meletakkan zikir itu dalam setiap aktivitas sehari-hari. Berarti nyekel sesuatu bismillah, ndelok sesuatu yang menakjubkan masya Allah, atau kemudian lihat sesuatu ya yang membuat hati kita terenyuh subhanallah, berbuat dosa astagfirullahaladzim, melewati tempat yang tinggi la haula wala quwwata illa billah. Ya nanti kalau kemudian sudah menurun kita alhamdulillah, ndelok gereja pura wihara la ma'budan illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok jenengan sulit nyaur utang, maka dengan la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nek wong enggak iso wala quwwata wala la haula wala quwwata illa billah, biasanya ngomongnya pripun? Padha wae maksudnya ngoten. Jadi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nek jenengan dalam keadaan sulit, kalau jenengan kemudian menghadapi ya sesuatu yang melegakan, Allahu Akbar. Jadi semuanya ada zikirnya. Bahkan jenengan masuk WC itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Melihat sesuatu yang menenteramkan hati, kenikmatan dari Allah, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Dulu enek saudarane loro atau mendapatkan kecelakaan atau mendapatkan bencana, wa idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya ada zikirnya. Pertama adalah zikir. Yang kedua yaitu adalah al-alim. Alim itu apa? Yang mengajarkan ilmu. Jadi yang tidak terlaknat itu kalau orang itu punya ilmu diajarkan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, muta'alim. Muta'alimnya apa? Orang yang rajin menuntut ilmu, alias para santri. Jadi jenengan itu ya dalam keadaan jadi orang biasa banyak berzikir. Kalau jenengan menjadi guru atau orang alim, banyak-banyaklah mengajar. Kalau jenengan tidak punya ilmu, carilah ilmu. Al-mu'alim al-khair, orang yang mencari ilmu atau yang mengajarkan ilmu, yusalluna kullaha minal khalq, maka seluruh ya daripada makhluk hidup itu mendoakan jenengan. Ya, hatta namlatun fi hujriha, sampai kemudian semut yang berada di sarangnya, hatta kita lebih bahr, sampai kemudian ikan-ikan yang ada di lautan, sungai, danau dan semuanya, yusalluna ala man mu'allimal khair, mendoakan orang-orang yang mencari. Seperti jenengan didoakan semut kabeh kok. Tapi kan obi biasa kan semut kecil. Itulah Joshua ya. Jadi kalau kita kemudian melihat bahwa dunia itu adalah terlaknat dan semuanya dilaknat oleh Allah, kecuali apa? Kalau kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada seorang syekh, imamnya Masjid Quba. Dan jenengan pernah umroh atau haji, kan mampir di Masjid Quba kan? Itu ada Syekh Soleh namanya. Ya, Al-Maghami, ya, Syekh Soleh Al-Maghami. Beliau pernah terkena serangan jantung. Sehingga zaman dulu kalau orang serangan jantung itu kalau kemudian sumbatannya itu kemudian dibuka, itu seluruh ya tulang rusuknya itu harus dibuka, digeraji dulu. Kalau sekarang kan buatan, kalau operasi sekarang itu dimasukkan kateter kecil ke pembuluh darah yang ada di paha, kemudian lewat robot kecil itu dipandu sampai ke jantung, baru kemudian ya trokarnya itu dikembangkan sehingga terpasang ring. Itu kalau sekarang tanpa membuka dada. Kalau zaman dulu membuka dada digeraji itu, dibuka itu, kemudian ya jantungnya itu ya diberikan perlakuan, dipindah sebagian itu di mesin, kemudian baru dioperasi. Itu zaman dulu. Nah zaman dulu Syekh Soleh Al-Ghamidi, yaitu kemudian beliau itu dioperasi. Beroperasi kelihatannya baik. Setelah jam kemudian tiba-tiba serangan ulang.
Dan serangan itu membuat jantung ini jadi kacau semua. Nah ketika kemudian dokternya ya rada pakai bar digraji, masa digraji meleleh. Ini dan dereng sak jam kan dibuka lagi untuk mengobati lagi. Ketika mereka bingung diskusi, tiba-tiba mantan perawat sang Indonesia itu mengatakan, ya Syekh, shollu ala Nabi, wahai Syekh, sholawatlah kamu kepada kanjeng Nabi. Maka saya sholat tadi langsung mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Otomatis, karena apa? Ya imam kan, kalau kemudian disuruh untuk shollu ala Nabi, mesti bersolawat. Dan ketika dia bersolawat, ini jantungnya yang serangan jantung tadi tiba-tiba kemudian membaik lagi. Makanya sholawat itu adalah satu-satunya zikir yang tidak perlu jenengan itu mengetahui artinya, tapi begitu disebat atau jenengan menyebut sholawat pasti dikabulkan oleh Allah. Paham ya ini ya? Maka jenengan harus dalam keadaan apapun ya banyak-banyak mengucapkan sholawat ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu akhirnya saya sholat tadi jantungnya membaik kembali, akhirnya kemudian nggak jadi operasi dan beliau itu kemudian masih hidup sampai sekarang. Beliau jangan lihat di mana itu, lihat di YouTube-nya, maka beliau bisa melihat tausiah beliau di Masjid Kuba. Sampai sekarang beliau masih hidup. Karena apa ma'asyiral muslimin? Yaitu adalah kekuatan daripada sholawat ya kepada kanjeng Nabi Muhammad. Inna lillahi malaikatun. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat. Ya malaikat tugasnya apa? Wirawiri dari ya Masjid Nabawi itu seluruh dunia. Untuk apa? Tubalighuna salam an ummati. Untuk menyampaikan sholawat itu kepada kanjeng Nabi dan Nabi kemudian membalas, maka diberikan 10 kelas asih saking Gusti Allah. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat pada kanjeng Nabi satu kali saja dibalas oleh Allah dengan rahmat berapa? 10 kali. Kira-kira hebat bukan Bu? Nah, makanya jenengan masak itu beda kosong sering sholawat. Jenengan nyampur bumbu ya dengan sholawat muga-muga sing mangan jadi soleh dan soleh. Betul ngoten lho Bu nggih. Jadi kita harus kemudian berusaha dalam setiap aktivitas kita harus berzikir. Jadi dunia ini dilaknat kecuali 3 tadi. Kemudian sifat dunia yaitu adalah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Maka al-malu yaitu harta jenengan semua, wal banun dan anak-anak jenengan zinatul hayatid dunya. Itu hanya hiasan dunia. Pepaesing dunya. Karena itu kalau pepaes itu membuat jenengan sedih, nah itu berarti akhrada minal ardi. Maka hati jenengan itu terikat dengan dunia tadi. Kalau orang itu kehilangan dunia, maka dia kemudian ya akan sedih Bu. Karena dunia itu apa? Ya lama-lama dia akan berkurang ya umurnya. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Kalau orang itu dipanjangkan umurnya, pasti jadi akan dikurangi kenikmatannya. Dulu bawa dan gagah prakoso. Nek saya ketahuan terus bungkuk sampai itu. Gini apa tadi? Oh itu mungkin baru eklinis kincrong, glowing kabeh. Nanti kalau sudah 70 tahun, 80 tahun, kira-kira pripun? Wiron jantung bukan. Gini apa tadi? Jadi semua keindahan pepaisnya itu akan hilang semua. Karena apa? Ya, karena semua manusia itu harus melewati yang namanya apa? Proses menuju ke ya, ketuaan. Namanya aging proses, yaitu proses menuju pada penuaan. Yang dulu makannya uawas, moro-moro suwi-suwi, ya balik kebiar-biar, ya. Baru itu apa? Langsung dahur, jadi katarak. Ya, rumiin ya, kalau dia itu dipanggil langsung sumaur ya. Nggih napa Bu? Oh napa Pak? Ya wis tuwek Pak, iki lho kopine. Oh. Napa? Kena proses yang namanya budekisasi.
Jadi akhirnya kemudian ya karena apa? Telinganya menjadi tua. Kalau saat telinga kemudian mengalami akusis, jadi akusis itu mengalami pengapuran, ini suara yang keras itu kayak suara yang menyakitkan. Karena orang tua ini ya digetak dan biasanya ya langsung berodek ngoplok gitu. Ngerti oke? Karena apa? Suara itu kemudian resonansi di dalam saraf telinga kemudian akan meningkat menjadi suara yang menyakitkan. Ini kalau sudah tua. Ya merano bapak-bapak cepat mati itu karena bagi seneni bojone. Ya, karena bapak-bapak itu kan namanya diseneni, suwi-suwi apa? Dia berusaha untuk kemudian tidak memperhatikan. Nah kalau saraf itu tidak digunakan, suwi-suwi berkurang fungsinya. Kalau telinga berkurang fungsinya itu namanya budek. Ya, diceluk itu nggak pakai awas gitu. Jadi supaya jenengan itu kemudian istilahnya nyauri bapak itu dikeblek bu ya, dan nggak cepat budek. Ya. Kalau dengan kata-kata itu cepat ya, dia mengalami namanya preakusis. Ya, coba lihat ya, mbah-mbah kita itu yang laki-laki kan cepat budek gitu ya. Jadi cara mencegahnya bagaimana? Kalau omong jangan terlalu keras. Ya, dan jangan diulang-ulangi lagi. Ibu-ibu itu senangnya kalau nyanyi kan diulang-ulangi lagi. Panjang kali tinggi lebar kali. Ya. Kemudian mulai. Sing rumahnya sendiri bosan tapi nyawe nggak mani. Nah ini sering terjadi pada keluarga itu seperti tadi. Karena itu supaya ya, keluarga tetap harmonis, artinya apa? Is guyon-guyon saja. Salah satu aktivitas menungso sing boten arupi dikir tapi nilainya seperti dikir itu apa? Guyonan mbek bojone. Jadi guyonan bojone ini setara dengan dikir loh. Maka jangan harus kemudian ya bercakap-cakap itu sesuatu yang wajib ya bagi suami istri apalagi sudah ya menuju pada masa senja. Jadi dunia itu apa cuma kepai saja. Al-malu wal banun zinatul min hayati dunia. Kemudian yang ketiga, ad-dunya mata'ul qalil. Dunia itu perhiasan tapi qalil. Qalil itu apa? Sedikit. Ya orang Jawa. Coba jangan lihat kerajaan Mojopahit yang agung luar biasa tadi. Yang kerajaannya itu dari ya ujung Aceh sampai kemudian daerah Pasifik. Semuanya dikuasai oleh Mojopahit. Tapi hanya dalam 80 tahun itu sudah habis semua. Begitu Hayam Wuruk meninggal, sudah kerajaan itu kemudian menjadi perang Parekrip sampai ya pindahnya Demak. Karena apa? Ya cuma tukaran rok mawon. Gitu. Ya untuk ngerebut sesuatu, ujung-ujungnya apa? Hilang kabeh. Coba Pak Dandan itu pernah apa ya? Bose MBG itu. Ini kok dicekal kabeh ya Pak. Langsung diganti hanya dalam waktu 24. Jadi orang yang dulu berpangkat mau ceblok sesuatu yang biasa saja. Ini saya mengatakan dengan mengenali dunia itu hanya mata'ul qalil, yaitu perhiasan yang ya qalil sedikit orang keh. Coba jenengan rumian waktu alit. Waktu alit kan ya isinya kan ya senang tok ngono. Begitu sudah mulai puber ya apa itu kalau perempuan itu menstruasi, kalau laki-laki itu ya mimpi basah, maka kemudian mereka itu sudah mulai repot dengan pegawaian sekolah terus. Nanti kalau sudah sekolah kerja, kebedeng kerja, sibuk terus. Nanti menjelang umur 30-40 tahun mulai bangun rumah utang yang banyak. Ya, utang kanan, utang kiri, utang atas, utang bawah. Yang penting mulai gaji kan betul ya? Nanti umur 50 mulai nyekolahnya anak-anaknya. Ya, mulai akhir bulan mumet karena pada kaki SPP sampai kos. Gini betul. Waktu bermunyar pak, nanti kalau sudah mulai pensiun, pengen istirahat, malah mulai ditekani foto netro. Jaluk sangu. Ujung-ujungnya apa? Urip kan untuk kerja bu. Mulai istirahat, gini betul.
Mila saya menika ad-dunya mata ulqon. Ya, ad-dunya mala darolah. Ya, dunia itu bukan tempat jenengan. Tempat jenengan di mana? Di surga. Ini benar. Karena kita itu aslinya itu penduduk surga. Cuma harus transit dulu karena Mbah Adam ya. Nah, Mbah Adam itu ya karena mendapatkan cobaan dari Allah, maka dia ingin hidup di dunia. Kita mengikuti. Tapi insya Allah kalau kita menetapi janji dari Allah, kita nanti juga akan kembali ke surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, umat Kanjeng Nabi mesti masuk surga. Enak tak? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Kanjeng Nabi mesti menuju surga. Illa man aba, kecuali sing menolak. Ya, kecuali yang menolak. Man atau ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat pada Kanjeng Nabi mesti menuju surga. Waman asoni, siapa yang kemudian ya melayani atau menyelisihi atau menolak ajaran Kanjeng Nabi, malah digubak di belakang punggungnya, maka dia fakot asoni, sungguh dia telah menyelisihi apa yang menjadi perintah Kanjeng Nabi. Menurut saya menikah, yang jenengan ingin masuk surga gampang, ngikut dumateng Kanjeng Nabi. Selesai. Jadi ad-dunya mata ulqoril. Dunia itu adalah kenikmatan yang sedikit. Kemudian yang ketiga, ad-dunya mata ul-ghurur. Jadi dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Ya. Coba jenengan ningali ya, yang ingkang naik mobil listrik dulu ya. Niku nek akine rusak, ya, regane akine itu padha mek mobil. Ya. Aki listrik itu regane berapa 400 juta. Mobilnya 450. Lalu kalau rusak, ya akhirnya kira-kira jenengan kemudian tuku anyar apa tuku akhirnya? Ini kalau organnya ya, odo. Ya. Jadi dunia itu cuma gitu saja. Dulu orang sombong ya dengan Nokia jadul dulu. Tinggal Bandung dia ini loh. HP itu kan gede lah. Enek Ericsson, enek Nokia, yang itu gede-gede. Dan itu harus bangga sekali. Tapi sekarang ada smartphone, semuanya hilang semua. Dulu jenengan waktu zaman 80, 90-an, ya punya Kodak itu dulu. Dulu motor itu, kok sawangan tidak apa. Ya kalau apa di foto ini kan bisa di upgrade nih di mana kobong apa. Kemudian pakai apa lah? Ya, tapi kemudian datang HP dengan menggunakan HP smartphone, ya maka pabrik Kodak, Fuji dan sebagainya amblas semua. Kemudian dengan zaman sekolah itu memakai wesel, gitu kan? Nenek tukang pos mak kring mas, wah bingung banget tuh, wah weselnya teko ya sama kampung, kan ngerti nih? Dari sekolah yang Malang, Surabaya atau kerja di luar kota, begitu ada wesel, itu seneng. Ya. Ada seragam apa di oranye itu, wah Pak Kosnya teko. Atau lagu Mbak Vina Panduwinata itu Surat Cintaku, yang pertama kali. Itu memakai jasa tukang pos kan, ngomongnya sempurna sekali, nunggu tukang pos. Tapi kira-kira saat mereka tukang pos nonton apa dan? Banyak. Tutup kafe kantor posnya. Jadi kargo sekarang untuk mengantarkan barang-barang itu kayak Shopee, kayak Grab dan sebagainya. Karena apa? Ini tidak banyu. Jadi dunia itu kenikmatan yang menipu saja. Dari satu kenikmatan lain ke kenikmatan yang lain. Coba Ronggo Warsito itu mengatakan, mangke nek menungso itu padha gemblung, dandan gemblung no. Ya, zaman gemblung itu zaman edan. Nek orang edan ora keduman. Mongko tintenono nek nusa Jawi niku kinalungan wesi. Ya, nusa Jawi kinalungan besi. Artinya apa? Banyak besinya di Pulau Jawa. Artinya apa? Banyak kereta api itu. Jadi nomor kereta api kan sering katakan kalau kereta api menjadi semakin banyak, mongko kali hilang gedunge. Kali itu ibaratnya ulama, ya, untuk kemudian membersihkan dosa-dosa pada umat. Kedung itu adalah untuk mengumpulkan ilmu. Tapi kalau sungai sudah hilang kedungnya, maka ilmu itu menjadi hilang.
mongko pasar ilang kumandangi. Nah, pasar ilang kumandangi. Alhamdulillah saya pasar Tlogo nggih, pasar Krompieng nggih. Wong di umek ya bung ada suarane. Tapi sak menika ilang kumandangi karena apa? Ganti pasar online. Gini apa? Online oleh suarane juga tuh. HP itu nuturi ngoten ta ya. Upload jadi kan yo males metu cuma nuturi tok di internet Grab. Gini apa? Jadi pasar ilang kumandangi. Nek zaman sudah kados ngoten itu adalah zaman gemblung atau zaman edan. Maka dunia itu cuma menipu saja. Ya, coba jenengan ningali Pak Karno itu bojone pinten, Bu? Bojone songo. Bojone sing Jepang namanya ya Naoko Imoto. Ratna Sari Dewi itu namanya kan Naoko Imoto, gitu loh. Wah, omah ini enggak apa. Tapi kalau dirapi, dirodai, beliau kemudian sakit, Bu. Kursi dilut, gini loh. Ya, ujung-ujungnya apa? Tahun 66 karena pemberontakan PKI, maka beliau kemudian kehilangan istrinya, kemudian diasingkan di Wisma Yaso, rumahnya Dewi Soekarno tadi. Dan kemudian beliau harus menunggu nyawanya itu diambil oleh Allah tahun 21 Juni 1970. Jadi antara 66 sampai ya 70 beliau sudah diisolasi oleh pemerintahan Orde Baru. Coba bayangkan, ya lelanangin jagat moro-moro ya tidak mempunyai akses sama itu. Jadi semuanya kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul. Tidaklah kenikmatan hidup kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Orang yang kaya, apakah dibiarkan mereka hendak kecuali kekayaannya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau hanya untuk senang-senang sendiri, berarti dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Ya. Maka Rasulullah itu mengatakan Allahumma ahyini bil masakin wa amitni bil masakin wa jam'i ma'a zumratal masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan orang yang miskin, matikanlah aku dengan orang yang miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dengan orang yang miskin. Tapi kalau namanya doa ini orang tidak menjadi. Ya. Tapi Rasulullah doanya seperti ini. Ya, artinya apa? Orang miskin itu akan masuk surga duluan daripada orang kaya. 500 tahun. Jaraknya itu seperti ya antara asar sampai maghrib. Kan umat Islam itu kemudian kan kalau diukur ya umat Yahudi itu dari fajar sampai ya jam 12. Artinya apa? Hampir panjang umurnya orang Yahudi, 3 milenium. Umurnya umat Kristen antara duhur sampai asar. Umurnya umat Islam antara asar sampai maghrib. Dan jenengan masuk surga itu antara asar sampai maghrib duluan. Karena masanya Gusti Allah beda dengan masanya manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau jenengan hidup di dunia ini wis gak usah iren dumateng liyan. Karena apa? Kalau jenengan dalam keadaan apapun, jenengan tetap nilainya itu sama dengan siapapun. Inna a'ramakum indallahi atqakum. Orang kaya raya dia nyumbang itu sampai 5 miliar, kok jenengan tukang beca nyumbangnya cuma 5.000, tapi penghasilan sehari 10.000, kira-kira ya kata kunci bahannya yang 5.000 itu karena apa? Al jaza'u min jinsil amal. Jadi semuanya tergantung pada jerih Pak. Karena itu kalau jenengan dalam keadaan apapun, ora usah sungkowo, ora usah sedih. Karena apa? Gusti Allah itu sing ngecek lombok ini loh, adil itu. Ya, sing ngecek lombok ini loh, adil. Jenengan ya makan pecel, terap ya. Apalagi dikei serundeng, ya. Pecel ini loh ya. Oh enak empare barang. Ya, jenengan telepon sampai entek, wong sugih harus mangan, ndak wani kok, biasa murah. Nggih napa tadi? Wonten Timur, jenengan kan pejak Timur ya, wong kabeh langsung blablak.
Tapi wong suci ini delok ciule, irunge sapi wis minggang. Akhirnya apa ya? Dia bingung mangan. Ya wis nom ya dibatasi ora oleh mangan karena kemiskinan. Nanti kalau sudah mulai bekerja, kalau sudah kerja ora iso nikmati makanan, mungkin kalau sudah tua itu apa dilarang, kapan mangane jenengan gitu. Gitu betul. Karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat sekarang itu harus kita syukuri. Tanda bahagia apa? Qalbun syakirun, yaitu hati yang pandai bersyukur. Itu dunia. Ya, dunia. Ini dibagaskan dengan hawa nafsu dan setan maupun enggak ngantuk. Ya, kita loncati dulu hawa nafsu karena hawa nafsu itu panjang pembahasannya. Hawa nafsu itu kan ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah, kemudian ada nafsul mutmainnah. Nanti kalau menurut sufi ditambah lagi nafsu mulhimah, kemudian nafsu mardiyah, kemudian nafsu radiyah, kemudian nafsu insan kamil. Oh, panjang bro. Nanti nafsul amarah dibagi lagi. Ya, nafsul amarah itu yang pertama tadi dibagi apa? Nafsu sabuiyah, nafsu binatang buas. Nafsu bahimiyah, yaitu nafsu daripada binatang ternak, mangan, minum, turu, ya, BAB, kemudian makan, minum, turu, bermunya namanya bahimiyah. Kemudian nafsu, setelah bahimiyah yaitu adalah syaitoniyah. Syaitoniyah itu nafsu makar, licik, itu amarah. Kemudian nafsu yang berkaitan dengan menjadi Tuhan, namanya rububiyah. Jadi ada sabuiyah, ada bahimiyah, ada syaitoniyah, kemudian ada rububiyah. Nah, kita meloncat ke setan lawan. Ini setanan biasanya lebih menarik nanti. Jadi setan itu yang membuat orang itu akan kemudian timbul banyak penyakit dari setan. Pikirannya kan nonton ya, kembali itu nanti suluh itu loh. Ini awal itu ngarani Banaspati itu. Ya tiba-tiba ada api di atas langit itu. Itu ternyata bukan jin, itu apa? Itu fenomena alam itu. Tapi orang sudah nganggap itu adalah setan. Nah, jadi kadang-kadang orang itu kemudian menganggap sesuatu karena kurang ilmu, itu dianggap sesuatu yang menakjubkan, itu sehingga akhirnya apa? Dihubung-hubungkan dengan setan. Setannya apa? Ya tidak terlihat. Tapi dia mempengaruhi manusia, yudillu ka'an sabilik, yaitu menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Ujung-ujungnya apa? La tajidu aksaruhum syakirin. Maka mereka itu akan mendapati manusia di hadapan Tuhannya syakirin. Mereka kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Jadi setan targetnya cuma satu, membuat manusia tidak bersyukur kepada Allah. Sih dia mau sambat Allah. Karena itu kenapa dalam ilmu kedokteran namanya kedokteran psikosomatis, orang yang gampang sambat itu gampang kena rematik. Makanya jenengan kok obat judul kabeh, diobati orang mari-mari itu obatnya gampang tak jadi. Nopo orang kakean sambat, mesti mari mungkin. Tapi yang jenengan nanti orang sambat kabeh, kok sehat kabeh, rumah sakit mbek puskesmas tutup. Pasien saya iso hilang kabeh. Karena apa? Itu tadi orang kakean sambat itu akhirnya apa? Rematiknya muncul. Jadi penyakit psikosomatis itu penyakit jiwa karena kecemasan, kesedihan, kemarahan, kemudian antis itu sempowakil jangget, itu akan mempengaruhi tubuh kita. Kalau mempengaruhi mata, jadi cepat katarak. Kalau mengenai rambut, cepat memutih. Kalau mengenai kulit, gampang gatelan. Jadi gatel itu bukan karena makanan, tapi 80%. Jadi makanan cuma 20%, yang 80% itu karena stres. Karena pikiran. Bahkan kemudian kuku jenengan kok tumbuh jelek sekali, tahu ya? Kuku ini lah kan kadang-kadang tumbuhnya jelek kan, makan dan sebagainya. Itu penyebabnya apa? Juga karena pikiran tuh. Bahkan anak-anak kita yang di pondok nggak kerasan, amin ngeluh, rambutnya brodol kabeh. Makanya jenengan kalau anaknya datang dari pondok di jilbabnya
Ya brodol kabeh apa enggak? Nek brodol kabeh orang brodol mondok sedih dan bisa sabar-sabar mungkin ngoten ya. Jadi dikandani itu supaya apa? Supaya kuat. Ya, karena itu ketika kita menghadapi ya sesuatu itu penyakit psikosomatis sangat berat. Ada juga yang stres itu apa? Pilek terus bu lama-lama. Ya, kena ketis, ya kebres, ya kena mericok kebres, kena adem kebres, kena sumuk kebres. Itu bukan karena alergi dingin, bukan karena apa? Karena sel basofil yang bertugas ya itu untuk melindungi alergi itu pecah. Keluar histamin dan histamin itu menimbulkan alergi. Pecahnya karena apa? Stres. Maka kadang-kadang kalau kita itu mengobati pasien, loh kok ini belum sadar mantun loh, kecuali dengan itu sampai. Jadi kalau nggak salah diobati dengan apa-apa itu nggak bisa. Kalau jenengan sare, ya jenengan nganggep air zam-zam sebagai obat diombe, langsung lari sana. Ya, karena air zam-zam itu obat dari semua penyakit. Jadi kalau jenengan diparingi Bu Kaji, Pak Kaji nembe dugi, ini ya, engkas kan dugi tanda. Nek jenengan itu kemudian diparingi air zam-zam, wonten dongane. Ya, supaya jenengan nanti mendapatkan barokah yang banyak. Napa niku Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Apa kabar jenengan? Ya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Itu membuat jenengan nanti dengan minum air zam-zam itu dibukakan Allah nurul qalbi, yaitu cahaya hati. Dan nurul qalbi itu akan bersentuhan dengan ilmu, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kalau kemudian hati bercahaya, ilmu bercahaya, gandeng itu langsung harmonis. Paham ini ya? Jadi kalau jenengan itu diparingi air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Sing penting sing nomor loro, wa rizqan wasi'an. Yaitu rezeki yang luas. Karena rezeki itu sama dengan ajal. Tahu ya ajal? Ajal itu adalah waktu kematian. Jadi Allah itu akan menggenapi rezeki jenengan. Kalau rezeki jenengan tewas, maka ajalnya datang. Kalau jenengan dungo warizqan wasi'an, artinya apa? Umure nikmate barokah ditambah oleh Gusti Allah. Ya, monggo. Ya nyebut amin. Amin. Karena apa? Rizqan wasi'an itu bukan rezeki duit dok. Lah wong nek donga iki Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an, sing anu Pak Karno mbek Pak Hatta lho. Sing liwat itu Pak Karno misalnya Pak Hatta toh. Jadi kalau ya rizqan wasi'an itu artinya apa? Rezeki Allah itu melimpah ruah. Pas nyekolahin anak, pas enek rezeki. Pas nggawe omah ora sampai utang. Ya, pas kemudian ya kita berkebutuhan utang, ya moro-moro kemudian Allah akan membantu bagaimana nyaur utang kalau kan gampang ya. Jangan mau beli tanah misalnya, jangan dongo, pasti itu digelupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan apa? Dengan rizqan wasi'an. Tapi orang kan melewati doa ini tanpa penghayatan. Ya, jadi kalau dengan doa ini harus dengan penghayatan. Kemudian ditutup dengan apa? Wal amalan mutaqabbalan, yaitu adalah amal yang dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang berharga kecuali apa? Yang ditampi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan harus berbangga supaya kita diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Jadi dongo minum air zam-zam itu isinya itu barokah kewadah sangat. Bila jangan nanti ziarah haji, nasional ini Bu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah ini dengan mendapatkan barokah yang luar biasa. Kemudian dalam surat Al-A'raf, wa qala fa bima akhwaitani a'qudannaka siratal mustaqim.
summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Artinya apa? Iblis itu pernah berjanji pada Allah, Fabima akhwaitani, karena aku sudah divonis sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata itu pada Allah, ya, la aqudannaka, ya sungguh aku akan menyesatkan manusia ila siratal mustaqim, supaya mereka melenceng dari jalan lurus. Summa la'atiyannahum, kemudian aku datangi manusia min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an sama'ilihim, dari kiri. Summa la tajidu aksaruhum syakirin, maka kamu tidak akan mendapati orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat orang itu kemudian masuk neraka apa? Kufur nikmat, yaitu kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, ini adalah janjinya iblis, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis kemudian fa'angdirni ila yaumi wa'asun, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Nah, ini kemudian orang tadi ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat. Karena itu kita harus berjuang melawan setan. Nah, setan itu butuhin apa melawan. Nah, ini. Yang pertama itu setan itu golongan jalan bur. Ini biasanya mempengaruhi ibu-ibu jalan bur. Ya. Tugasnya apa? Jalan bur itu membuat ibu itu boros di dalam belanja. Akhirnya apa? Duit entek kejebak, ya, pinjaman, namanya jalan bur. Itu membuat para ibu-ibu atau bapak-bapak itu kemudian menjadi boros. Ya, karena apa? Coba jangan tinggali. Beberapa ibu-ibu itu kalau belanja itu kan tidak mikir kan, ya, bertuku apa itu, bertuku kayak apa itu alat masak itu loh, sesuai tuku liku mulai, senerke gitu. Tapi yang tak duit apa nih loh, ya, jadi belanjaan itu kadang-kadang ya mempunyai item yang sama. Nah ini karena apa? Hanya didorong oleh, ya, pengen belanja tok. Jadi namanya jalan bur. Ini kalau jalan bur itu membuat orang jadi apa? Sedih. Kalau sedih, main gampang kumat. Kalau sedih, terus ngeluh saja, ujungnya rematik metu. Nek usum sumuk atau senjata ini, nek sambat, mawon, mungkin ujungnya apa? Gatel. Coba jangan nanti kalau sudah di rumah kan gatel, terutama punggung. Gini betul. Kenapa kok punggung ini sering gatal? Karena di situ ada syarat kasih sayang, Bu. Mulanya zaman dulu kalau anak-anak itu nangis, kalau dielus-elus punggungnya kan cepat turun kan? Mungkin apa? Coba jenengan nanti praktekkan, bapak rewel sampai itu. Mulai gampang turun, gitu. Ya. Atau ibu-ibu yang kemudian nggak bisa turun, insomnia. Itu kalau dielus-elus bapak ini itu cepat tidur, Bu. Istri saya kadang juga kayak suatu sedang merokok. Ini istri turun dewi gitu. Karena apa? Gangguan mau tidur itu banyak, terutama HP. Ini apa dan? Kalau turun HP ini kan dipentengi, ya. Ujung-ujungnya berasa turun mungkin. Nah, kalau ada seperti itu, ada dek yang turun, terus punggungnya, jadi lah, ya, motornya rotok. Sidik mungkin itu ngantuk. Karena apa? Di punggung itu ada syarat kasih sayang. Dulu bayi ketika lahir itu ada yang namanya, ya, brown fat. Brown fat itu apa? Yaitu lemak coklat. Lemak coklat itu ada di antara dua iga itu, ya. Jadi itu isinya apa? Ya, lemak coklat itu pembakarannya itu sangat halus, efisien. Sehingga kalau orang itu dalam keadaan dingin, maka bayi itu terlindungi sementara. Karena itu ada bayi yang dikuak sampai 24 jam tidak mati, kan dilindungi oleh lemak coklat. Tapi bayinya ada dikuak, apa ini? Kan ada kan bayi dikuak masih hidup itu kan? Dia mana tiap hari kerdus kok dikuak. Kemudian kalau nggak hidup, kan mati dong, Bu. Tapi kan masih hidup sampai 24 jam.
Kalau di atas 24 jam lemak coklatnya habis. Ya, karena itu Allah membekali bayi itu dengan yang namanya lemak coklat atau brown fat. Itu akan membuat bayi itu akan tahan terhadap dingin, ya, dan serangan daripada perubahan cuaca itu beberapa hari. Kalau dingin dia bisa bertahan, kalau panas dia itu juga bisa mendinginkan. Itu sifatnya lemak coklat. Tapi itu kalau sudah dewasa menghilang. Tapi tempatnya itu masih ada sarafnya. Jadi kalau itu dilus-lus, orang itu kemudian akan menjadi tenang. Lalu jenengan banyak utang, ya, dan bapaknya utang. Jadi aku galau pol, ya, wayai dilus-lus. Wong lesu dilus-lus kan menang apa? Dia apa dah? Nanti akan inset, berusaha untuk merenungkan, munggah nih, mudu nih, dan sebagainya. Itu kan apa? Itu sisa lemak coklat tinggalan daripada bayi ketika dilahirkan. Jenengan punya semua itu, titik itu. Mulanya jenengan masuk angin, kerokan rasa yang dindi. Ibu kerokan itu, ya, apa itu tojek apa dikerokin. Akhirnya apa? Tidak pas. Yang pas apa? Ya, titik itu antara dua intong-intong. Mulanya kalau orang itu stres, biasanya orang itu dodol tembus intong-intong. Gitu kan? Ya, atau pas utang kok gap korek-korek pas teko. Diwincang lo bronkitin sepeda motor mulai mareng-reng jenengan mau apa-apa. Terus lu udah ngobrol ndak karuan dan jenengan ngomong kok nyeri. Ya dada kiri tembus teng engkong-engkong. Engkong-engkong itu yang tembus sakit itu bekasnya, ya, lemak coklat tadi. Paham ya itu ya? Itu tempat sakit atau dielus-elus atau dikeroki, nanti masuk angin jenengan cepat sembuh. Jadi kerokannya nggak usah terbundi-bundi, cek kabeh sampai, ya, abang kabeh malah ya loro kabeh, langsung dituju tempat itu, nanti akan cepat sembuh. Kalau mendolongi juga di tempat itu ilmu yang jarang pokoknya. Nah itu kalau kemudian dilakoni, jenengan nanti cepat sehat nanti. Jadi tanpa berobat pun jenengan akan cepat sehat. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ibu yang berbahagia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setan yang lain apa nih? Setan yang namanya kinzab atau konzab. Ini ada setan yang sering mengganggu ketika jenengan sholat. Ketika Allahu Akbar, maka keluru apa kata dulu? Kan sering kata jenengan, mak penuh orang lari, benar tak? Itu yang menggoda siapa? Kinzab. Kinzab itu masuk itu ketika apa? Jenengan kemudian nggak jejak. Rukunnya sholat itu al-qiyam, kan berdiri ya Pak. Baru kemudian berniat. Nek niatin jenengan itu nggak pakai lurus, kok kelingan memeane. Ya. Utami jenengan ya ngadekin nggak lurus, kaki nggak sejajar dengan ini, itu biasanya kinzab itu akan masuk. Paham jadi ya? Kalau bapak-bapak masuknya itu kalau sholat itu renggang-renggang, orang mepet. Tapi mepetnya nggak sampai kemudian mau mepet sampai disentuh ini buat yang penting lurus mau. Ya lurus, ya rekat, ya itu kemudian kinzabnya tidak akan bisa masuk. Nek masuk, ya biasanya terus gampang lari kok. Ya, orang mau kuliah ibarat kafir itu bolak-balik. Ya, itu semari orang kuliah ibarat kafir la abudu mata budun wala antum abidun la abudu wala abudu. Itu ulang-ulang itu semua udah terus. Karena apa? Kita namanya kinzab. Ya, itu akan membuat ketika kita itu melakukan sholat, ini sering lupa. Dengan sholat itu inti utama manusia itu mendapatkan kebahagiaan. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Wa innaha ya asaratu hisab. Maka orang kalau sholat itu mendapatkan banyak sekali kelebihan dari Allah. Pertama apa? Zainul wajhi. Wajahnya itu berseri-seri. Nurul qalbi. Hatinya itu bersinar. Rohatul badan. Badannya sehat walafiat. Nek sholatnya benar. Tapi sholat jenengan kadang-kadang gaspol rempol. Ya, tahu cepat susu akhirnya apa? Orang mati belas. Ya, kalau menurut Imam Ghazali yang dimaksud khusyuk itu apa? Hudul qalbi inda sholat, yaitu hadirnya hati ketika kita sholat. Merasa kita
sholat ketika ya hati itu tetap menyadari bahwa kita sholat meskipun nggak apa bacaannya. Paham ya itu ya? Meskipun nggak apa bacaannya, kita merasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya hudurul qalbi. Hati itu tapi yang paling rendah nih Bu. Ya, yang paling afdal apa? Ya kita tahu artinya. Karena kalau ada pengajian, ada ustadz yang pintar mengaji berkaitan dengan sholat, ya monggo dibedah sholatnya. Nanti kalau insya Allah kalau enggak kesempatan yang lain kita membedah tentang sholat, sehingga jangan tahu esensinya sholat. Sehingga sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj itu apa? Bertemu dengan Allah. Ya, face to face dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong pada Allah dengan apa? Sholat dan sabar. Ya. Jadi minta tolong pada Allah dengan sholat dan sabar. Itu ada setan kinzab. Kemudian yang kedua, yaitu ada setan sabru. Sabru itu tugasnya apa? Membuat manusia itu, ya, ini setan ahli membuat manusia menjadi ngenes, Bu. Tahu ya ngenes? Pisau wadi tapi kedeluar udah terus. Ini saya sering mengingatkan dengan peristiwa sedih. Jadi dengan menjual enggak, ya, omong iki terus menjenengan kok sedih, itu setan itu nyantol itu. Namanya setan dari golongan sabru. Ya, kok jenengan itu mau gelembek tonggo karena apa? Pernah diceradu lagi. Begitu jenengan tuh ketemu, ya, adu arab, langsung kata-kata yang menyakitkan itu dibangkitkan oleh setan tadi. Namanya sabru. Atau kalau orang mendapatkan musibah, ini kemudian setan itu bisiknya apa? Jarukno. Makanya jenengan itu jangan sampai mengatakan jarukno. Wala taqulu lau, fa innal lau tuftahu abwaab setan. Jangan mengatakan jarukno. Kalau jenengan sering mengatakan jarukno, maka tuftahu abwaab setan. Maka akan masuk, ya, setan itu bergodaan jenengan. Siapa itu? As-sabr. Yaitu setan dari golongan sabru. Kemudian yang keempat, ya, setan apa? Wasnan. Ya, wasnan itu adalah setan spesialisasi supaya jenengan ngantuk-antuk. Dan dengan duduk TV, duduk bal-balan sampai isu bapak-bapak itu kuat, Bu. Makanya pengajian mesti langsung langsung. Ini adalah setan dari golongan wasnan. Atau pas kerja tak jandire-rese, iki mau ngulak sambel kok koyo nek mricok ngantuk. Diselene bablas Bu, ya, sampai luhur soalnya. Ini karena apa itu tadi? Wasnan. Tapi ada juga setan yang mengganggu manusia ketika bertoharoh. Namanya apa? Walhan. Walhan itu apa? Setan spesialisasi. Kalau orang itu berwudu, kalau ya orang mencapai sini, akhirnya diulangi, yang membuat orang jadi was-was. Was-wasnya itu menetap kalau sudah kena khonas. Tahu ya khonas? Dalam surat An-Nas itu kan wasbisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ini kalau dalam ilmu kedokteran sering masuk setan ini, ya, akan memberikan manusia itu jiwa yang konflik. Konflik itu mau bingung untuk memutuskan dua perkara. Aku memilih iki atau memilih iku. Kan pernah jenengan menghadapi masalah itu? Misalnya jenengan harus birrul walidain, ya, jenengan harus kemudian berbuat baik pada orang tua. Tapi orang tua kok uangnya nggak karuan, Bu. Jika jenengan yang mau main kan kadang-kadang ya, terjadi konflik. Nah, konflik tadi ini sering kemudian ya diubuki oleh siapa? Yaitu oleh setan. Ya, karena itu harus hati-hati supaya jenengan nggak ragu-ragu. Ya, maka jenengan harus sering-sering ya ta'awudnya apa? Minta perlindungan kepada Allah. Kemudian setan jenis pelakor. Ya, pelakor ini sering menggoda laki atau perempuan untuk berselingkuh. Nah, setan jenis ini namanya siapa? Dazim. Kok anaknya jenenge Dazim lho. Kalau kula niku wonten ya jenenge Dazim.
Pak, ini orang tuanya kalau nggak ngerti, nggak pernah ngaji mana ya. Jadi dasim itu adalah setan yang khusus ya akan membuat manusia itu gampang berselingkuh. Cara mencegahnya bagaimana? Mudah. Wa idza dakhalu ila baitik, apabila kamu masuk ke rumahmu, wa yusallimu ala ahliha, maka kamu uluk salam. Itu mencegah dasim masuk. Kan gampang dong ya. Masuk rumah kita mengucapkan assalamualaikum. Kuncinya gampang saja nih. Cuma kadang-kadang supir kok, rumah kadang-kadang lulus mau. Mungkin apa tadi? Jadi kalau ada manusia mati, la yuladunas, ya, tidaklah seseorang manusia itu dilahirkan kecuali disertai dengan dua teman. Satu dari golongan malaikat, satu dari golongan jin. Namanya jin korin. Nah kalau manusia itu mati, jin korinnya itu nanti dia akan menempati rumah yang kosong dan tergantung kepada pergaulan sesama jin. Karena dia senangnya di tempat yang rumah kosong, ya, maka biasanya dia itu sering bertemu dengan jin dari golongan dasim. Akhirnya apa? Diajari sama jin dasim untuk mengganggu manusia itu gampang selingkuh. Paham ya ini ya? Namanya jin korin. Maka rumah itu nggak boleh dibiarkan dalam keadaan kosong. Nek kosong kan dia penampakan kan? Gini apa kan? Jadi nggak usah takut. Nek keinginan mau menempati itu gampang, musir mereka itu. Caranya bagaimana? Maca surat Al-Baqarah atau maca surat Ali Imran, istamil mesti kita. Orang sang undang mau ngakeh-ngakeh. Malah kadang-kadang orang mempan itu undang mau ngakeh. Karena apa? Ya, karena yang diperhatikan itu ngomong yang diundang itu bukan yang domone atau maca Qur'an, tapi apa? Berkate. Ya, akhirnya motornya apa konsentrasi, gini betul. Jadi dengan wawas yang mbak mawon surat Al-Baqarah tebat. Ya, ada sebuah rumah itu kalau kemudian yukra'u fihi suratul Baqarah, apabila dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan itu akan khuruju min baitiha, min baiti. Maka setan itu akan keluar dari rumahnya. Gampang Bu ya, dengan membaca surah atau dari alif lam mim dari kita berarab rebali dan mutakin sampai ilahi ma sama wa dua fil ard. Panjang tapi tidak apa. Nanti kalau dengan tidak kuat disambung sampai anaknya, disambung sampai bapaknya kan gitu kan? Ya dibagi-bagi juga tidak apa-apa. Yang penting diwacanya surah Al-Baqarah. Nanti penamaan itu akan bilang tuh. Dulu pernah saya itu ngekos gitu ya. Itu sering ada begejil, tahu ya begejil? Moro-moro mindah anak dapur itu, tahu ya? Biasanya yang pohon nongko atau pohon asem, rupanya kayak cah cilik biasanya. Jadi mindahin barang itu loh, yang dapur itu. Itu begitu dibacakan surat Al-Baqarah hilang langsung, sesuk tidak ada. Ya, mana kalau jenengan siapapun yang baca itu tidak harus bagian indah, sing masih nabi sing maca itu sahibul bait yang punya rumah. Maka kalau jenengan lagi menghadapi banyak masalah, maka bacakanlah surat apa namanya surah Zaqawai, yaitu surah yang datang pada hari kiamat berupa awan, yaitu dua surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kemudian setan yang berikutnya, setan masuk itu apa? Setan masuk atau saut itu setan yang khusus ya memberikan manusia itu berita hoax. Berita hoax atau berita yang tidak benar. Jadi sering manusia itu dibisiki dengan berita-berita yang keliru. Akhirnya apa? Ya dia kemudian menjadi orang yang bingung. Misalnya ada orang yang doaan cecak terus nama-nama kok keluarganya masih mati. Ya kan ya? Nggak dicopot ulo, bakal rabine gitu. Nggak dicopot ulo ya. Akhirnya apa ini? Yang membisikkan siapa setan. Jadi kita membuat bukan dulu di luar, dimasukkan di dalam narasi di otak manusia, kemudian baru setan itu mengarahkan menuju oleh perbuatan yang tercemar. Nah itu mimpi itu ada 3. Ru'yatul ya. Pertama itu adalah ru'yatul haq, yaitu mimpi yang baik. Nah, orang Jawa ngarani mimpi dorodase. Tahu ya dorodase? Mimpi tapi benar.
namanya doro dasi atau impen sing api. Kalau dengan impen sing api cirinya bagaimana? Dengan tangi itu artinya tentrem. Itu ciri mimpi yang baik. Yang kedua, ru'yatul tahyin, yaitu adalah mimpi yang membuat jenengan itu menjadi sedih. Kok tangi itu terus wedi, ya? Maka ini adalah minas syaitan, mimpi dari setan. Kemudian yang ketiga, ru'ya ma'uhdisa pihak, yaitu mimpi yang dari obsesi manusia, angan-angan manusia. Ini nggak berpengaruh apa-apa. Cirinya bagaimana? Bangun nggak merasa apa-apa, nggak merasa sedih, juga nggak merasa senang, biasa saja. Berarti mimpi karena angan. Gampang kali membedakan. Kalau jangan mimpi karena sedih, itu dari setan. Bacalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, noleh ke kiri, kemudian meludah 3 kali. Tapi nek bapak itu turun yang kono, ini enggak kakek. Ya, coba. Baru ya. Jadi ini harus pelan-pelan. Kalau jenengan mimpi yang membuat jenengan sedih, jadi tidak usah terpengaruh mimpi. Gimana badan? Karena mimpi itu ada 3 menurut Kanjeng Nabi. Ada mimpi yang baik, dorodase tadi. Ada mimpi yang membuat sedih, ada mimpi yang tidak merasa apa-apa. Ya, karena itu kalau jenengan bangun tidur supaya semuanya hilang itu ada doanya. Yang sering saya ulang-ulang di sini. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang sering lupa. Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Kalau orang itu berdoa ketika bangun tidur dengan doa ini, maka semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau dia berwudu kemudian sholatnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau jenengan minta sesuatu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula sang menika nek jenengan itu punya hajat, maka jenengan mengingat momen ini ketika jenengan bangun tidur. Doanya apa Bu ya? Kan gampang dong. Berkali. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfirli. Ya, kan kita sering doa kan? Nah, sholat kan doanya pakai ini semua kan? Ini monggo jenengan waos dan rasakan perbedaannya ketika jenengan nyuwun dumateng Gusti Allah, apalagi nyuwun kebaikan. Tapi kalau jenengan nyuwun kepada Allah itu adabe apa? Tidak boleh mendete, Bu. Ada orang yang mendete, ya Allah berilah rezeki, aku tanpa bergerak, ya cuma gerak kaki saja dapat rezeki itu dari tukang jahit saja. Ya Allah, ya berilah aku ya banyak sekali kekayaan, duduk saja dapat kekayaan. Berarti itu kan parkir mungkin. Lu bodoh kan untuk duit ya. Jadi doa jangan tidak usah menyetir Allah. Doanya itu yang bijaksana saja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setan yang berikutnya yaitu setan lokus. Lokus itu apa? Spesialisasi yang dia itu bisa ngedeng-ngedeni menungsok. Berupa apa? Api. Ganas mati itu lokus. Sehingga mereka itu membuat orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sing mimbo menjadi membawa reksa itu ya lokus ini. Ya, kan ada kan yang bawa reksa desa kan ada kan? Ya, misalnya ya ada pohon besar. Kayak di daerah Pare itu ada ya yang bawa saya jenenge Mbah Anwar itu. Metode desa ini. Mbah Anwar ya. Itu kemudian sering kalau kemudian merti desa, utawi bedol desa biasanya ya diparingi sesajen kemudian nadran bareng-bareng itu. Jadi kalau kemudian minta tolong pada sesuatu selain Allah itu yang menggoda siapa? Lokus. Ya.
Karena itu ini setan yang kemudian yang berikutnya murah. Murah itu setan yang spesialisasi apa? Musik, Bu. Nek wong seneng musik sampai juang enggak ya. Wong campur sari utawa ya son kok ngobah-obah terus. Itu adalah dari ya golongan murah. Kalau haf itu adalah golongan yang suka minuman-minuman keras. Maka orang yang gampang minuman keras nyekek sampai kemudian mudminul khamri apa? Ya dia sampai jandek orang iso lepas lagi. Kalau sekarang kan minuman keras itu berupa narkoba. Kita sama-sama bergantung pada obat tadi kan. Dan ini sering kemudian membuat manusia itu bergantung pada selain Allah SWT. Insya Allah itu ya turunannya setan. Nanti masih ada toluk itu adalah yang mengajari manusia ilmu kanuragan. Iso ngirim sandet dan semana-mana toluk. Nah, orang kemudian nggak iso ngomong toluk, tapi jadi teluh gitu. Ada yang masuk di pusaka jadi nyoninya, ada merah delima, ada besi kuning dan sebagainya. Ya, ada tasbih yang isinya nyoninya. Ini biasanya dari setan jenis suk-suk. Nah, orang nggak iso ngomong suk-suk, tadi jadi susuk. Kemudian setan yang tugasnya yaitu adalah ngedeni, sehingga omah itu jadi angker. Orang-orang diparani, omahnya Susana yang Magelang itu kan jadi angker, Bu. Tahu ya Susana? Kamu Susana itu akan bintang film plot, loh. Ini siapa itu? Itu namanya sekarang kan juga mau film itu harus minta izin dulu ke rumahnya. Ya, Susana sudah meninggal lah. Ini karena takutnya itu akan membuat setan ini senang karena apa? Ditakzimkan, diagungkan. Maka setan yang senang deni itu namanya setan dari golongan kuntil tanah. Orang Jawa bisa ngomong kuntil tanah jadi kuntil. Ya sama itu jumlahnya setan mau akeh, Bu. Mereka bahasanya itu ada jin marit, ada jin ifrit, umumnya setan ya. Tapi setan itu gampang diadani Melayu, Bu. Tapi setan indah silang diadani malah ngeplak. Ya, dengan ada setan kok ada, kok Melayu ternyata biri-biri sampai tak kencing-kencing. Nek bujulin jenengan lesu kok diadani, bisa ngaplok. Ya, bedanya ya setan temenan sama setan indas. Ya. Saya kira begitu. Moga-moga ini bisa memberikan wawasan di malam dengan sedanten. Bagaimana hubungannya nanti dunia, hawa nafsu dan setan, insya Allah itu dibangun. Bisa memberikan penyakit pada manusia itu bagaimana, maka dengan bisa mengikuti pada bulan depan insya Allah. Kita tutup dengan doa. Moga-moga apa yang kita usahakan pada malam hari ini senantiasa barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, mudah-mudahan ya saling penting rumah tangga kita semua dan diberikan oleh Allah ingin menikah kebahagiaan di dunia dan dunia pada akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zahirin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukati wa sinjahu ya rabbana lakal kama yanbaghi jalan wa sinta karim wa azimi sultanik. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wansurna wal muslimin wa qina wa iyyakum sarra masa'ibat dunya wal din. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima. Allahumma dafa'ani wala wal bala wal waba wal ba'sa wal munkar والزلازل والإماراتنا والسلوك المختلفة والسجائد وسوء الفتن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعله إندونيسيا آمنة مطمئنة بلدة طيبة ورب غفور. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.